Baiklah, kita lanjutkan video tutorial analisa struktur metode matriks kekakuan yang kedua, di mana pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan beban modal ekuivalen ya. Jadi sekarang kita masuk ke pembentukan matriks kekakuan elemen ya dalam orientasi lokal. Kekakuan elemen dalam orientasi lokal ya. Lokal ini berarti belum dikalikan dengan matriks transformasi ya. Jadi masih orientasi elemen ya, belum orientasi struktur ya. Kita mulai dari elemen 1, di mana properties batangnya itu I sama dengan 2 dan EA-nya 1,5 ya, panjang batangnya 6. I-nya 2, EA-nya 1,5, panjang batang itu EA 6 meter ya. Oke, matriks kekakuan elemen itu isinya adalah kita tahu secara bersamaan yaitu E per L, kemudian yang di sini 0, minus EA per L dan seterusnya ya. Tidak usah lagi dituliskan, kita langsung saya masukin ke dalam angka-angka ya. Yang pertama adalah sama dengan EA-nya dibagi L ya, bagi panjang batang, kemudian baris kolom kedua 0, kolom ketiga 0, kolom keempat minus EA per L ya, kemudian kolom kelima 0, kolom keenam 0 ya. Baris kedua ini 0, di sini sama dengan 12 EI bagi L pangkat 3 ya. Pangkat 3. Ya. Kemudian di sini sama dengan 6 EI bagi L kuadrat ya. Kuadrat. Kemudian di sini 0. Di sini sama dengan minus 12 EI. Jadi saya dari sini ya. 12 EI 12 EI ya, 12 EI per L pangkat 3. Ini sama dengan minus 12 EI per L pangkat 3. Di sini sama dengan 6 EI ya per L kuadrat. Kemudian yang baris ketiga di sini 0, sini sama dengan 6 EI, di sini sama dengan 4 EI. 4 kali EI bagi L ya. Kemudian bagi di sini kolom keempatnya 0, sini sama dengan minus 6 EI ya. Kemudian sini sama dengan 2 EI per L kuadrat ya. Sama dengan yang ini bagi 2 ya. Sama saja ya, 2 EI per L 2 EI per L itu tentu setengah dari 4 EI per L ya. Yang di sini sama dengan minus EA per L, kemudian 0 sama dengan EA per L, di sini 0, sini 0 ya. Nah, baris keempat sini 0 ya, sini sama dengan minus 12 EI ya, sama dengan ini, sama dengan minus 6, kemudian 0, 0, di sini sama dengan EA per L, 12 EI per L pangkat 3, sama dengan minus 6 EI per L kuadrat ya. Kemudian baris ke 4, 5, 6 ya, baris ke 6 ini 0, sini sama dengan 6 EI per L kuadrat ya. Kemudian sini sama dengan 2 EI per L, sini 0, sini sama dengan minus 6 EI per L kuadrat, sini sama dengan 4 ya, sama dengan 4 EI per L kuadrat. Oke, ini adalah matriks kekakuan elemen untuk elemen 1 ya.
Ini saya perkotak ya, supaya lebih mudah untuk diidentifikasi ya. Kenapa saya kotak begini? Karena ini untuk membedakan mana yang ujung akhir dan mana ujung awal ya. Jadi ini ujung awalnya, ini ujung akhir ya. Oke. Kemudian untuk elemen kedua, ini datanya adalah, ini saya copy saja langsung ke bawah ya. Cara copy cepat, ini di mouse ini kita arahkan sampai ke garis hijau itu sampai berubah seperti ini ya. Kemudian ditahan kontrol, ditekan ya sambil ditahan, kemudian diklik pada garis hijau terus ditarik sampai di posisi di mana ingin di copy ya. Misalnya di sini, kemudian lepas kliknya, lepas kontrolnya ya. Maka ini sudah copy otomatis dari atas ya. Maka di sini kita rubah elemen kedua. Nah, data-datanya untuk elemen 2, EI-nya adalah 1,5 dan EA 1,8 L-nya ya. 1,5 1,8 ya. Nah, perhatikan di sini langsung berubah secara otomatis begitu saya merubah angka-angka di sini ya, karena sudah dirumuskan dari atas ya. Kita periksa benarkah dia seperti itu. Ya, benar ya, EA per L ini 12 EI per L pangkat 3. Ya, benar ya. Kemudian yang ini 26 EI per L kuadrat, benar ya. Ini 4 EI per L, ya benar ya. Sekarang kita copy juga ini untuk elemen ketiga ya. Ingat, arahkan mouse ke titik ke garis hijau sampai berubah seperti ini, tekan kontrol, klik, kemudian tahan, jangan dilepas juga yang kontrolnya ya. Kemudian sampai di lokasi yang ingin di copy, lepaskan mouse, lepaskan kontrol ya. Oke, ini elemen 3. Ya, elemen 3 datanya 2 EI 1,5 EA, kemudian panjangnya 5 ya. Jadi ini sama dengan yang di sini, hanya L-nya 5 ya. Oke, langsung otomatis berubah ya. Sekarang untuk elemen 4 kita copy juga ke bawah sini. Elemen 4 itu bracingnya ya, yang mendatar. Apa yang miring ya. EI-nya di situ datanya adalah 1 dan 0,8 EA. 1 dan 0,8 EA. Ya, kemudian L-nya, nah ini miring kita belum dapat, tidak punya data miringnya ya. Karena dalam soal yang miring ini tidak ada, hanya alas dan tinggi ya. Tingginya yang ini, karena segitiganya dimulai dari bawah sini sampai ke atas sana. Jadi alasnya 8, tingginya 6. Nah, itu kita cari pakai rumus Pythagora untuk panjang batangnya, maka sama dengan square dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Kita enter. Oh, 10 ya. Oke. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah batang bracing ini adalah merupakan batang yang kedua ujungnya pin ya. Sehingga untuk data bagian tengah sini, ya bagian yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini semuanya harus dijadikan 0. Kenapa? Karena keduanya batang ujungnya diberikan pin ya. Berarti untuk momen dia tidak bisa menyalurkan atau tidak bisa menahan momen, sehingga otomatis reaksi tumpuannya juga tidak ada. Karena ini 0,6 ini adalah reaksi tumpuan ya. Maka sini kita jadikan 0 ya. Saya copy ke sini dalam bentuk value saja ya. Oke. Nah, ini adalah persamaan bukan matriks kekakuan elemen 4 ya. Oke, sebelum kita lanjut, maka kita perlu berikan indeks daripada matriks kekakuan elemen ini ya.
Atau kita lanjut dulu ke matriks transformasi ya. Jadi kita lanjut ke matriks nomor 5, matriks transformasi ya. Matriks transformasi elemen. Oke ya. Nah, matriks transformasi elemen itu membutuhkan data cos alfa, ya cos alfa, cos A sajalah, dan sin alfa ya. Dimana sudutnya itu tergantung daripada posisi elemen ya. Untuk elemen 1, jadi elemen 1 itu cos alfanya, kalau kita lihat di struktur ini ya, sudut elemen 1 itu adalah sebesar 90 derajat ya. Karena titik awalnya dia mulai dari sini ke atas, sehingga batang ini ya mempunyai sudut terhadap sumbu X horizontal positif. Jadi sumbu X positif diambil dulu, kemudian ditarik ke batang 1, maka membentuk sudut 90 derajat ya. Oke, jadi cos 90 derajat itu bisa kita hitung daripada posisi elemen 1 adalah sebesar 0 ya. Ya. Karena dia tidak, batang 3 itu cosnya 0 ya. Kemudian untuk sinusnya 1 ya. Ini 0. Nah, rumus matriks ini sebentar saya copy dulu format ini supaya tidak keliru menempatkan angka ya. Hanya format ya, saya tidak mengcopy datanya ya. Jadi untuk rumus isi dari matriks kekakuan elemen ya, matriks transformasi adalah di sini kosinus sama dengan kosinus alfa, kemudian di sini sama dengan sinus alfa, kemudian ini 0 ya. Di sini sama dengan minus sinus alfa, di sini sama dengan cos alfa, di sini sama dengan 0, sini 0, sini 0, dan sini untuk momennya adalah 1 ya, tenan pengal ya. Sedangkan bagian sini semuanya 0 ya. Untuk bagian sudut-sudutnya daerah sini maupun daerah sini itu adalah 0 ya. Sedangkan isi bagian bawah sini, sudut bawah yang sebelah sini itu dia sama dengan di atas, jadi tinggal di copy link ya, seperti ini. Selesai untuk matriks kekakuan elemen, gampang ya, cepat ya. Matriks transformasi ya, maaf. Sekarang untuk elemen kedua saya tinggal copy yang ini, caranya seperti dengan yang pada matriks kekakuan ya. Untuk elemen 2 itu cos alfanya 1. Kenapa? Karena dia batang datar ya. Elemen datar seperti ini, cos alfanya dia tidak membentuk sudut, jadi cos 0 ya. Cos 0 itu 1 dan sinus 0 itu sama dengan 0 ya. Jadi cos alfa 1 dan sinus alfa 0 ya. Oke, langsung terus otomatis ya. Sekarang elemen 3. Elemen 3 kita copy dulu. Nah, untuk elemen 3 di sini hati-hati ya. Ini adalah batang vertikal tapi berbeda dengan batang 1. Karena batang vertikal yang 3 ini dia ujung awalnya di 3, ujung akhirnya di 4. Sehingga dari titik awalnya itu ditarik dari garis X positif, berarti sebelah kanannya ke arah kanan, kemudian ditarik sampai ketemu dengan batang 3. Nah, itu adalah sudut yang dibentuk oleh batang 3 dan sumbu X positif ya. Sebesar 180 tambah 90 yaitu 270 ya. Oke. Jadi cos 270 itu 1 ya, 0. Sedangkan untuk sinus 270 itu minus 1 ya. Oke. Nah, ini langsung otomatis terisi juga ya. Sekarang kita pindah ke elemen 4. Elemen 4 ini batang miring ya, sehingga sinus dan kosinusnya tidak sama dengan yang sebelumnya ya.
Jadi ini elemen 4 ya. Elemen 4 yang ini, sudut yang dibentuk adalah tentu terhadap sumbu X positif adalah yang ini ya, karena titik awalnya di sini. Sehingga dia membentuk sudut seperti ini ya. Nah, sampai sini ya. Nah, sudutnya itu kalau cos alfa adalah alas dibahagi dengan panjang batang ya. Alasnya 8, panjang batang 10 ya. Maka cos alfa sama dengan 8/10. Sedangkan sinus alfanya adalah yang tegak dibagi dengan panjang batang. Berarti 6/10 ya. Oke. Elemennya seperti 4, panjangnya 10 ya. Seperti yang dicari sebelumnya. Sehingga cos alfa itu sama dengan 8/10. Sedangkan untuk sinus itu sama dengan 6/10. Kenapa dia tidak ada yang minus? Karena dia masih pada sudut di bawah 90, di bawah 180 derajat ya. Jadi cos dengan sinus itu di bawah 180 derajat dia plus ya. Kalau untuk sinus yang di atas 180 derajat itu yang minus, di bawah 180 derajat 180 itu dia plus ya. Kalau cos dari 0 sampai 90 dia plus. 90 sampai 270 dia minus, 270 sampai 360 dia plus. Ingat ya, berdasarkan kuadran ya. Kalau untuk sudut itu ada 4 kuadran ya. Ya, jadi kuadran 1 yang X dan Y-nya positif, kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 3 itu X-nya negatif, Y-nya negatif, kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Ya. Kalau tidak ingat ya harus dipelajari ya, diingat-ingat ya. Itu materi yang sudah dari SMA ya. Oke, kita lanjut ke matriks ke pembentukan matriks kekakuan elemen untuk arah global ya. Atau kita mengalihkan matriks kekakuan elemen yang lokal dengan matriks transformasi ya. Jadi rumusnya adalah, ini saya copy dulu formatnya supaya enak ya. Sampai sini ya. Oke, saya copy format painter, saya taruh sini. Oh, tidak tercopy ya. Sampai di sini ya. Oke. Nah, ini tercopy. Kemudian saya letakkan sini. Oke, ini sudah format painter ya. Nah, untuk mengisi matriks kekakuan, untuk mengalih pakai rumus perkalian matriks ya, di mana rumus matriks kekakuan elemen global itu diperoleh dengan menggunakan persamaan transpos dari matriks transformasi dikalikan matriks kekakuan elemen lokal, kemudian dikalikan lagi dengan matriks transformasi ya. Atau kalau dalam notasi menjadi seperti ini, matriks transformasi ditransposkan ya, kemudian dikali matriks kekakuan elemen, saya pakai huruf kecil kan untuk arah lokal ya, kemudian dikalikan lagi dengan matriks transformasi itu sendiri ya. Ini harusnya dia normal ya, tidak superscript. Nah, seperti ini ya. Maka caranya kita menggunakan satu kali langsung perkalian ya. Rumusnya, perhatikan baik-baik, M out 2 kali ya. Kenapa 2 kali? Karena ada 2 kali jalur perkaliannya ya. Jadi transfer dari matriks ke transformasinya ya dikalikan dengan matriks kekakuan elemen 1 ya. Kemudian dikalikan lagi dengan matriks transformasi itu lagi ya. Oh, ini kurang 1 ya. Saya tarik ke bawah. Ya, bisa ditarik ya. Oke, seperti itu. Nah, itu kita tekan Ctrl Shift, jangan dilepas Ctrl dan Shift-nya, kemudian Enter ya. Point apa yang kurang nih? Oh, lupa tetap kurang ya. Sudah selesai, otomatis dia tetap kurang ya. Nah, ini adalah hasil perkalian transformasi dari kekakuan elemen 1 ya. Nah, ini bisa kita copy langsung ke tapi di sini tidak bisa geser tarik ya.
kita harus copy secara Ctrl C, kemudian sini Ctrl V ya. Di sini juga langsung Ctrl V, sini juga langsung Ctrl V. Ya. Nah, sekarang kita lihat benar tidak perkaliannya. Ini untuk matriks transformasi elemen 2, ya benar ya, untuk matriks transformasi elemen 2 dikalikan matriks elemen 2, benar ya. Kemudian ini transformasi, ya sama ya. Oke. Escape, ini saya melihat untuk matriks kekakuan elemen 3, transformasi 3 dikalikan elemen 3, kalikan transformasi elemen 1, elemen 3 lagi, ya benar. Kemudian untuk matriks elemen 4 ya. Elemen 4, transformasi elemen 4, kalikan elemen 4, ya benar ya. Oke, sudah benar. Jadi ini indeksnya ini saya copy saja. Ups, lupakan saya rumusnya ya, sudah dicatat ya. Ini saya hapus karena tidak perlu ya. Delete. Oke. Kita sudah selesai untuk matriks kekakuan elemen dalam arah orientasi global ya. Sekarang kita akan memberikan indeks matriks kekakuan elemen global ini agar nanti penggabungan matriks kekakuan elemennya tidak keliru ya, karena punya alamat ya. Namun kita perlu data dari sini ya. Yang dari sini. Jadi ini kita copy. Ya, ingat ini untuk elemen 1, ini untuk elemen 2, ini untuk elemen 3, ini untuk elemen 4 ya. Ini saya copy. Ini masih rumus ya. Oh, jadi saya copy hanya angkanya saja ya, bukan rumusnya ya. Jadi saya copy, saya taruh sini dulu sementara karena saya hanya membutuhkan untuk saya pindahkan ke sini ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pembentukan atau pemberian indeks matriks kekakuan elemen global, saya cut dulu, saya tunda dulu untuk video berikutnya, berhubung durasi video yang sudah mencapai limit 20 menit lebih ya. Oke, nanti kita akan sambung pada video berikutnya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.